Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pada pembelajaran pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus bersama. Silakan Fajar. Ya. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, dilanjutkan dengan tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Fajar, ada yang tidak hadir? Hadir Pak, 2 orang aja Pak. Hadir 2 orang? Iya Pak. 2 orang yang lain mana? Syariel mana? Enggak ada keterangan Pak. Haji? Sakit Pak. Sakit ya? Ya. Ada surat ya? Ada Pak. Ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi kepada kalian semua. Apa itu materinya? Yaitu sujud sahwi. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengetahui apakah pengetahuan kalian sudah tahu tentang sujud sahwi? Coba kita ulas sama-sama ya. Yang pertama, Bapak ingin tahu apa itu sujud? Silakan tunjuk tangannya. Kayak Pak. Ya, Fajar. Sujud itu kayak semacam seluruh anggota badan dari lutut, dagu, hidung, sama dahi itu turun ke bawah Pak. Ya, nah jadi dia turun ke lantai ya. Lantai, ya. Ya, Fajar sudah menjelaskannya. Kemudian ada yang lain, Yoyon? Saya Pak, Ya, silakan Yoyon. jadi sujud itu perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, Benar. kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi dapat kita simpulkan, sujud ialah adalah seseorang ketika seseorang mengerjakan sholat, kemudian dia sujud, itu sudah rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini ada bermacam-macam, ada yang namanya sujud syukur, ada yang namanya sujud sahwi, ada sujud sholat, itu banyak sekali. Tapi di sini yang kita bahas adalah sujud sahwi. Nah, untuk teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak sahwi itu apa? Sebelum kita lanjut memasuki pembelajarannya. Sujud sahwi ya Pak? Ya, tunjuk tangan ya. Ya Pak. Ya. Jadi pengertian sujud sahwi itu sujud yang dilakukan oleh orang yang salatnya untuk menggantikan kesalahan yang terjadi pada saat sholat. Pada saat sholat. Jadi dia menggantikannya dengan sujud. Iya. Pada saat sholatnya itu sholat. Kemudian ada yang lain, Fajar? Sahwi. Cukup. Pak. Ya, jadi sahwi itu ketika seseorang salah atau kurang atau lebih dalam rakaat sholatnya, dia harus melakukan sujud sahwi. Dia bisa di dalam sholat, kemudian di luar sholat. Nah, di sini nanti saya terangkan lagi apa itu sujud sahwi, sebab-sebabnya dan segala macam. Ya, teman-teman sudah mengetahui dari 2 sebab ini, jadi kita simpulkan sama-sama adalah sujud. Sujud sahwi adalah sujud di mana seseorang itu melakukannya karena sebab akibat. Yang pertama ketika kekurangan rakaat sholat, yang kedua ketika kelebihan rakaat sholat, atau
teman-teman sekalian ketika lagi sholat itu ragu-ragu dalam rakaatnya, entah 3, entah 2. Nah, sebab-sebab sujud sahwi ini ada beberapa macam. Yang pertama, lupa rakaat sholat. Ya, teman-teman boleh nyatet, boleh dicatat. Lupa rakaat sholat di sini itu adalah karena kelalaian kita sendiri. Ya namanya manusia ya. Ada lupanya juga. Ketika itu ada sebuah cerita, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang memimpin sholat di tengah persiangan, artinya di antara zuhur dan asar. Itu jumlah rakaatnya pasti 4 kan? Kemudian ketika itu Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat tersebut, dia hanya mengerjakan 3 rakaat. Lalu ketika dia mengerjakan sholat, dia langsung pulang. Lalu ditanya oleh sahabat, dia menghampiri, "Ya Rasul, mengapa engkau mengerjakan 3 rakaat?" Kata Rasul, "Benarkah saya mengerjakan 3 rakaat?" Kata Rasul. Kemudian Rasul balik lagi ke masjid yang dia imami tadi. Dia bertanya pada jamaah-jamaah di sana, "Apakah benar yang dikatakan oleh orang ini?" Kata Rasul. "Ya benar Rasul, engkau mengerjakannya hanya 3 rakaat." Maka pada saat itu Rasul menambahnya dengan 1 rakaat lagi, kemudian mengerjakan sujud sahwi itu di luar sholat. Dia mengerjakannya ketika sudah sebelum salam, dia langsung sujud sahwi. Kemudian sebab yang kedua, karena apa ini sujud sahwi? Kelebihan jumlah rakaat. Kelebihan dicatat ya teman-teman. Ya Pak. Kelebihan jumlah rakaat. Jadi kalau teman-teman semuanya, kalau kelebihan rakaat itu kita harus melakukan sujud sahwi. Ketika teman-teman mengerjakan sholat itu, siapa tahu nanti ketika sholat asar itu malah ngerjainnya 5 rakaat. Maka dari itu setelah kita mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Ada sebuah cerita lagi, sama juga ya, ketika Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat di pertengahan zuhur atau asar, dia waktu itu mengerjakan sholatnya 5 rakaat. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, ada perubahan tak sholat ini sekarang ini?" Kemudian Rasul berkata, "Apakah memang saya salah dalam sholat saya? Apakah saya kelebihan dalam sholat saya?" Kemudian sahabat-sahabat Rasul memberikan pendapat mereka. "Ya Rasul, engkau mengerjakannya 5 rakaat," kata. "Masya Allah," kata Rasul. Maka Rasul melakukan sujud sahwi setelah dia diingatkan oleh para sahabatnya ketika dia mengerjakan 5 rakaat dalam sholat asar. Kemudian untuk kita sendiri, kalau misalkan teman-teman kelebihan dalam rakaat sholatnya, kita harus melakukan sujud sahwi. Mengapa demikian? Karena sujud sahwi itu fungsinya adalah menghina setan. Jadi ketika kita sudah 5 rakaat kemudian langsung pulang, kemudian itu ada jeda sedikit, itu kita dianjurkan untuk berwudu sebentar, kemudian melakukan sujud sahwi. Itu di luar sholat. Maka dari itu fungsinya, kata ulama-ulama terdepan, itu fungsinya sujud sahwi itu untuk menghina setan. Jadi itu harus Ya, mengambil wudhu lagi ya Pak? Ya Pak, ya. Ambil wudhu kemudian sujud sahwi. Ya. Kenapa dia ada sebab akibatnya seperti itu? Karena ada jedanya. Kalau jedanya tidak terlalu lama, jadi misalkan Yoyon habis sholat kelebihan rakaat, kemudian duduk. Kalau Yoyon masih di situ, masih di tempat situ, boleh langsung sujud. Tapi kalau Yoyon sudah keluar dari masjid, ya? Keluar masjid, itu dianjurkan untuk mengambil wudhu, kemudian langsung sujud. Nah, dari sini ada teman-teman tahu nggak bacaan sujud sahwi? Belum tahu Pak. Belum tahu. Oh. Ya, ketika itu bacaan sujud sahwi itu tidak ada bacaan khususnya. Walaupun ada beberapa bacaan yang seperti subhana, malayanamu, walayanasu. Ya, Bapak tuliskan dulu ya.
Ya, coba bareng-bareng. Subhanallahu walayanasu. Silakan coba Fajar dibaca. Subhana malayamu Wala. walayanasu. Ya, Yoyon coba. Subhana malayanamu walayanasu. Ya, artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Jadi di sini ketika kamu mengerjakan sujud sawi di dalam sholat, misalkan kamu lupa dalam rakaat sholat. Contoh nih Yoyon, ketika sholat Allahu Akbar, kemudian seharusnya tasyahud awal atau tasyahud awal Ya. yang at-tahiyatul duduk di antara sujud yang pertama itu lupa. Ketika Yoyon lupa, Yoyon teruskan saja sholatnya. Tetapi ketika udah mau salam fil alamina innaka hamidun majid, duduk di antara dua sujud, kemudian lakukan sujud sawi, membaca subhana malayanamu walayasu. Kalau Yoyon nggak hafal boleh subhana rabbil a'la wa bihamdi, bacaan sujud seperti biasa. Kemudian bangun dari sujud, duduk lagi, itu tidak usah membaca apa-apa. Kemudian sujud lagi, kemudian bangun lagi, sujud, membaca tadi itu subhana malayanamu. Kalau nggak apa, subhana rabbil a'la wa bihamdi, nggak apa-apa. Bangun lagi, kemudian salam. Jadi sebelum salam itu kita dianjurkan untuk melakukan sujud sawi. Kenapa? Karena tadi lupa rakaat. Kemudian ketika kita tidak yakin dalam yang selanjutnya adalah ragu-ragu jumlah rakaat. Tulis ya, nanti Bapak tanya. Selanjutnya ragu-ragu jumlah rakaat. Misalkan Fajar lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian ketika itu Fajar kepikiran di rumah, waduh, belum bayar utang. Kepikiran lagi, belum nyuci kata Fajar. Kemudian dia ragu, berapa rakaat tadi kata Fajar kan? Bingung dia. Maka dari situ dianjurkan untuk meyakinkan dalam hati bahwasannya kita yakin dalam rakaat tersebut. Contoh Fajar udah ragu nih. Oh, saya yakin, saya mau ke rakaat kedua saja, lebih baik, tapi jangan dilebih-lebihkan. Jadi misalkan sudah 2 rakaat, aduh kayaknya 3 aja lah. Padahal itu belum 2. Iya. Tidak boleh, mendingan kita dikurang-kurangkan. Karena lebih baik dikurangkan rakaatnya daripada dilebihkan. Lebih baik dikurangkan. Jadi kita yakinkan dalam hati, kemudian setelah itu kita lakukan sujud sawi. Kemudian sebab sujud sawi yang selanjutnya yang keempat. Ya, sebab sujud sawi sudah dicatat teman-teman. Sebab sujud sawi yang keempat ini adalah meninggalkan tasyahud awal. Ya, meninggalkan tasyahud awal itu yang sudah saya bilang tadi. Ketika teman-teman mengerjakan sholat lupa dengan tasyahud awalnya, kita dianjurkan untuk melakukan sujud sawi di dalam sholat. Tidak masalah mau sujud sawi di dalam sholat. Contohnya misalkan Fajar lupa dalam sholatnya itu ketika lupa tasyahud awal ketika di dalam sholat. Jadi waduh lupa lagi lah. Lakukan di dalam sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat, waduh kayaknya belum rakaat tadi. Itu setelah sholat kan jadinya udah fil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, waduh kayaknya lupa tadi belum rakaat kedua. Dianjurkan untuk melakukan sujud sawi, itu namanya di luar sholat. Langsung saja duduk di ini, langsung sujud subhana rabbil a'la atau assalamualaikum subhana malayanamu walayasu. Jadi teman-teman, bahwasannya kita kalau sujud sawi itu boleh di dalam sholat, di luar sholat. Perhatikan gambar berikut. Seperti ini melakukan sujud sawi ya. Seperti ini. Jadi ketika itu kepala ya sama seperti sujud biasa. Iya. Kemudian setelah sujud berdiri, kemudian sujud lagi. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwasannya sujud sawi ini ya sama seperti sholat. Cuman ya sujudnya itu ketika duduk di antara 2 sujud itu tidak membaca apa-apa. Pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ingin memberi kalian nilai jika kalian bertanya dan kalian bisa menjelaskan apa yang Bapak tanyakan.
akan ada nilai tambahan tersendiri bagi kalian. Silakan yang ingin bertanya, tunjuk tangan yang ada yang bertanya? Ya Pak. Ya, silakan Fajar. Gini Pak, yang saya tanyakan ini bagaimana jika perbedaan imam dan makmum dalam sujud sahwi Pak? Perbedaan antara imam dan makmum dalam sujud sahwi. Iya Pak. Ya, kalian mau tanyakan? Cukup Pak. Cukup. Jadi perbedaan imam dan makmum itu dalam pengertian sujud sahwi itu sangat fatal ya. Makanya di sini kita harus memilih imam yang tahu sholat, yang tahu bacaan sholat, yang fasih, kemudian sebab-sebabnya kalau misalkan salah dia harus tahu. Maka dari itu ketika imam melakukan sujud sahwi, ya harus dilakukan sujud sahwi. Makmum mengikuti. Tapi kalau misalkan makmum, ya silakan ya coba maju ke depan. Saya contohkan ya, seperti ini. Misalkan Yoyon di sini Fajar, misalkan dia seorang imam, kemudian dia duduk tasyahud awal, kemudian dia seharusnya duduk tasyahud awal, tapi makmum berbeda pendapat pada imam. Makanya imam mau berdiri ya, udah tegak lurus seperti ini, makmum tetap duduk mengucapkan kalimat subhanallah. Tapi karena si imam sudah berdiri tegak lurus seperti ini, lanjutkan rakaat ketiga. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah juga seperti itu. Ketika Rasulullah lupa dengan tasyahud awal, dia ketika dari bangun seperti ini ya, langsung bangun seperti ini, berdiri sempurna, takbir, Allahu Akbar, dia langsung melanjutkan rakaat ketiga. Maka dari itu teman-teman semuanya, kalau misalkan imam sudah berdiri tegak lurus seperti ini sempurna, maka lanjutkan rakaat ketiga. Tetapi ya silakan tasyahud awal lagi. Tapi ketika makmum ya seperti ini ya, bangun subhanallah, imam baru segini, maka boleh si imam ini duduk lagi karena dia belum berdiri sempurna, belum sempurna takbiratul ihram lagi, belum sempurna. Maka si makmum itu berkata subhanallah, mengucapkan kalimat, si imam baru setengah gini, boleh langsung duduk lagi. Ya, terima kasih ya. Seperti itu Fajar. Ya, terima kasih Pak. Jadi pada intinya ketika seorang lupa, ketika sudah berdiri tegak lurus seperti itu, seperti ini, maka si makmum harus mengikuti si imam. Makanya dari situ kita harus tahu juga dasarnya sujud sahwi itu seperti apa. Jangan mentang-mentang dia salah, imam salah, padahal mah sudah berdiri lurus, dia subhanallah. Mau ngajak imamnya turun, nggak boleh seperti itu. Ya Fajar, bagus pertanyaannya. Iya. Saya kasih nilai ya. Iya Pak. Dan untuk sekarang ini saya ingin bertanya pada kalian. Ya rebutan aja ya, yang bisa Bapak kasih nilai. Dari teman-teman semua, kalau kita lupa dalam rakaat sholat, kemudian melakukan sujud sahwi, itu kan membaca bacaan sujud. Nah, dia tahu nggak bacaan sujud seperti apa? Pak. Ya, silakan. Coba ya. Bacaan dari sujud sahwi itu subhana malayanamu walayamanasu. Ya, subhana malayanamu walayanasu. Boleh juga ini ya Pak ya? Bacaan sujud biasa. Ya, boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bagus ya, Yang. Ada nilai ya. Ya Pak. Ya, jadi dapat kita simpulkan semuanya bahwasannya sujud sahwi ini tidak usah dipermasalahkan. Bagaimana jika kita di luar sholat atau di dalam sholat, itu tidak usah dipermasalahkan. Boleh di dalam sholat, di luar sholat. Tergantung kamu ingetnya di mana. Contoh yang tadi saya bilang, lupa rakaatnya di dalam sholat kan. Waduh, kayaknya lupa nih tadi. Maka dilakukan sujud sahwi di dalam sholat. Tetapi kalau kamu sudah fil alamina innaka, assalamualaikum warahmatullah, baru ingat tadi rakaat yang ketinggalan, boleh juga dilakukan setelah salam. Maka dari itu kita tidak usah mempermasalahkan antara sujud sahwi yang benar itu seperti apa di dalam sholat, di luar sholat, tergantung kasusnya sendiri. Ya, dari situ silakan buka bukunya halaman 15. Sudah semuanya? Sudah Pak. Nah, di situ ada tugas B.
dikerjakan tentang pengertian sujud sawi, sebab-sebab sujud sawi, kemudian kelebihan rakaat itu bagaimana penjelasannya. Dijawab semuanya ya di Iya, rumah. Kumpulnya minggu depan ya Pak? Minggu depan kumpulnya. Karena jam sudah menunjukkan pukul 12, udah mau sholat zuhur. Jadi ketika kita sudah tahu bacaan sujud sawi, sebab-sebab sujud sawi, maka kita dapat melaksanakannya. Karena kita sudah tahu pengertian dan sebab-sebabnya, juga bacaannya. Kemudian untuk hikmahnya, ketika seorang manusia lupa dan tidak lepas dari kesalahan, itu adalah sikap dari manusia sendiri. Maka dari itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan segeralah beribadah kepadanya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon kelasnya untuk baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.